Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Dunia. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Cimadan. Pada kesempatan ini saya tidak sendirian, saya bersama Ibu Emi Sumiati SPD yang dipanggil dengan Ibu Emi. Beliau adalah guru biologi di SMA Negeri 1 Cimadan. Assalamualaikum Mbak Emi. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bu Emi, hari ini kita akan mengadakan pra-observasi. Sebelum nanti saya akan mengobservasi atau istilahnya adalah mensupervisi kelas ya. Pada saat nanti Ibu melaksanakan pembelajaran. Ya, tujuannya tentunya adalah saya nanti akan mengamati proses pembelajaran yang dilakukan dan tentunya hasilnya adalah saya akan dan kita bersama-sama akan mengevaluasi proses pembelajaran yang dilakukan. Nah, tapi sebelum kita melakukan observasi, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu, Bu Emi ya. Ya. Baik, Bu Emi, tentunya tujuan dari kegiatan kita hari ini pra-observasi adalah akan menjadi lebih percaya diri tentunya Bu Emi pada saat nanti pembelajaran di kelas, dan tentunya Bu Emi akan lebih mempersiapkan untuk proses pembelajaran di dalam kelas ya. Tentunya ini akan berimbas kepada murid-murid kita ya Bu Emi. Tentunya pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas akan memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa-siswi kita. Begitu ya Bu? Ya. Baik, Ibu, pada kesempatan ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan di kegiatan pra-observasi kali ini. Pertama mungkin berkaitan dengan tujuannya Ibu ya. Kira-kira tujuan pembelajaran yang nanti akan Ibu capai pada proses observasi nanti seperti apa? Insya Allah kalau dilihat dari jadwal, saya insya Allah untuk kegiatan pembelajaran karena materinya di kelas 12 berhubungan dengan evolusi ya. Untuk kegiatan pembelajarannya diharapkan peserta didik mampu mengetahui beberapa pendukung teori biogenesis maupun abiogenesis. Yang kedua, peserta didik bisa menjelaskan teori biogenesis maupun abiogenesis. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan eksperimen dari pendukung teori tersebut. Ya, baik. Jadi Ibu, tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai pada proses pembelajaran nanti berkaitan dengan materi evolusi ya Bu ya. Baik. Selanjutnya Ibu berkaitan dengan area pengembangan dari tujuan yang akan Ibu capai tersebut seperti apa Bu? Dari tujuan yang tadi saya jelaskan, otomatis saya ingin area pengembangnya dari pengetahuan ya, siswa mengetahui dalam menjelaskan teori dan biogenesis maupun abiogenesis. Untuk area keterampilan ya, saya harapkan peserta didik menjadi lebih aktif dalam belajar. Juga ini karena ini berhubungan dengan teori, saya harapkan peserta didik ini menjadi mandiri dalam literasi. Baik Ibu, jadi pengembangan yang akan Ibu lakukan di dalam pembelajaran di kelas nanti ini berkaitan dengan aspek pengetahuan Ibu dan aspek keterampilan. Nah, aspek pengetahuan ini berkaitan dengan pemahaman siswa terhadap materi evolusi itu sendiri ya Bu ya. Dan selanjutnya untuk aspek keterampilan ini berkaitan dengan dilatihnya siswa untuk berliterasi mandiri seperti itu ya. Dan tentunya bertujuan baik ya Bu ya, supaya siswa bisa aktif berdiskusi di dalam kelompoknya. Seperti itu Ibu. Ya. Ya, baik. Selanjutnya Ibu, saya ingin mendengar bagaimana sih rancangan pembelajaran yang nanti Ibu terapkan di dalam kelas. Ini berkaitan dengan strategi tentunya ya, strategi, model dan metode yang akan Ibu terapkan. Untuk dan dari hal yang tadi ya, dan tujuan dengan area saya ingin menerapkan
Baik Ibu, lalu bagaimana dengan media pembelajaran Ibu? Media, karena saya di daerah mungkin saya hanya menggunakan fasilitas yang ada ya. Itu salah satunya ini kita menggunakan kertas plano sebagai bahan untuk diskusinya. Berikutnya itu menggunakan buku yang ada di sekolah, yaitu buku paket. Karena selain itu juga karena siswa membawa HP, jadi untuk mengaktifkan mandiri literasi, siswa diharapkan bisa membuka HP-nya untuk berliterasi. Baik Ibu ya, berarti medianya yang memang sudah tersedia ya di sekolah ya. Nah Ibu kira-kira apa nih Ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut di hari apa, di kelas berapa, begitu ya, dan jam berapa? Nah, dari jadwal yang ada, insya Allah saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, jam ke-5 ke-6 di kelas 12 IPA. Baik Ibu, jadi nanti hari Senin tanggal 5 Februari 2024 di kelas 12 IPA 2 ya, tepatnya di jam ke-5 sampai jam ke-6 ya Bu ya. Ya, saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan observasi atau supervisi kelas, dan tentunya di sana saya akan melihat dan juga mencatat ya Bu ya, hal-hal yang terjadi di dalam kelas yang Ibu lakukan di sana dengan Ibu murid ya Bu ya. Nah Ibu, mohon maaf, nanti setelah kegiatan observasi, nanti kita akan juga melakukan kegiatan pasca observasi. Seperti Ibu ya. Jadi percakapan kita akan mengadakan percakapan yang terakhir ya Bu ya. Percakapan pasca observasi yang nanti insya Allah akan didampingi oleh pengajar praktek dari CGP Angkatan 9. Ya. Baik Ibu, sebelum mengakhiri percakapan kita pada hari ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan kita hari ini, hasil percakapan kita pada hari ini di pra observasi? Ya, dari percakapan ini akhirnya saya sadar ya bahwa untuk kegiatan pembelajaran itu memang harus direncanakan. Jadi saya mengetahui jika kita merencanakan pembelajaran, tentunya nanti akan menghasilkan yang terbaik buat siswa, baik siswa itu sendiri maupun sebagai pengajarnya akan lebih percaya diri. Mungkin itu yang saya dapatkan dari perbincangan tadi. Ya baik, amin ya Bu ya. Semoga kegiatan pembelajarannya nanti pada kegiatan observasi berjalan dengan lancar. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya Ibu pada kegiatan pra observasi pada hari ini. Ya saya insya Allah akan bertemu lagi dengan Ibu di hari supervisi kelas nanti di hari Selasa dan hari Senin ya. Hari Senin tanggal 5 Februari 2024. Baik, terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan terima kasih. Demikian percakapan kita pada hari ini pada kegiatan pra observasi dengan Ibu Eni Sumi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Duniar, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Cimaga. Pada kesempatan ini saya dengan Ibu Eni sebagai guru biologi di SMA 1 Cimaga dan Bapak Setiawan sebagai pengajar praktek yang kali ini akan mendampingi kegiatan di pasca observasi. Pada kesempatan ini insya Allah kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Assalamualaikum Bu Emi. Assalamualaikum Pak Setiawan.
Baik, apa kabar semuanya Bapak dan Ibu? Baik. Alhamdulillah ya, semoga pada sehat semua. Baik, Ibu dan Bapak, mohon maaf izin untuk melakukan kegiatan pasca observasi. Kita sudah melakukan praobservasi kemarin dan observasi di hari yang berbeda dengan hari ini. Setelah melakukan observasi, kita akan melakukan kegiatan setelah observasi, yaitu kegiatan pasca observasi. Bagaimana Ibu bersedia? Alhamdulillah. Ya. Baik, terima kasih Ibu ya. Ada beberapa hal ya yang nanti akan saya tanyakan kepada Ibu terkait kegiatan pasca observasi ini, Bu Emi ya. Bu Emi sudah melaksanakan observasi kemarin dan hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi yang tujuannya tentunya ingin mengevaluasi begitu ya kegiatan observasi yang sudah Ibu lakukan kemarin. Ya, baik. Bagaimana Ibu? Siap ya? Ya. Baik. Baik Ibu. Pertama mungkin yang akan saya tanyakan adalah bagaimana perasaan Ibu ketika Ibu melaksanakan observasi proses pembelajaran di kampus. Ya, untuk kegiatan kemarin itu ya, alhamdulillah kegiatan kemarin itu berjalan lancar. Walaupun awalnya memang agak grogi, agak tegang, tapi karena saya sudah melakukan praobservasi, jadi alhamdulillah bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, baik. Alhamdulillah Ibu ya, Ya. lancar begitu ya dan groginya sedikit begitu ya. Ya, seperti itu. Nah, Ibu bisa diceritakan kembali Ibu bagaimana tahapan atau langkah-langkah dari proses pembelajaran Ibu dan juga bagaimana sih area pengembangan yang sudah Ibu siapkan ya, yang sudah Ibu buat ya dalam tahapan pembelajaran, apakah sudah dilakukan di dalam kelas? Untuk kegiatan yang kemarin itu ya, alhamdulillah nih, awalnya tahapan awal yang saya lakukan, saya membuat perangkat pembelajaran. Ini perangkat pembelajaran ini dimaksudkan yaitu untuk mengetahui area pengembangan yang saya inginkan, yaitu mengetahui area pengembangan untuk pengetahuan, juga area keterampilan dan sikap. Nah, ini supaya kita mengetahui dari pengembangan pengetahuan ya, karena materinya tentang evolusi, jadi juga bisa mengenal atau mengetahui tentang teori evolusi tersebut. Nah, untuk keterampilan ini karena sistemnya salah satunya ada diskusi, nah ini saya menekankan kepada itu tentang literasi mandiri. Nah, dengan literasi mandiri otomatis ada sikap yang saya ingin harapkan, yaitu keaktifan siswa itu sendiri. Itu ya. Baik Ibu, dari tadi yang Ibu paparkan, berarti tadi Ibu memaparkan bahwa area pengembangan yang Ibu lakukan pada saat observasi adalah berkaitan dengan pengetahuan, terus kemudian sikap dan keterampilan ya Bu ya. Iya. Ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah sudah ada gitu, sudah dilakukan di dalam kelas? Alhamdulillah ya sudah saya lakukan ya, memang walaupun kemarin itu memang ada sedikit kendala ya, walaupun ada lancar bukan ada lancar, ada lancar, tapi memang ada sedikit kendala pada siswa. Ya, jadi sudah berjalan lancar ya Bu ya, tapi ada sedikit kendala gitu ya. Iya, Nah, kira-kira apa sih kendala yang Ibu hadapi pada saat proses observasi itu berlangsung? Nah, kendala yang saya lihat nih ya, mungkin ini bukan hanya saya saja, mungkin guru lain juga mengalami. Salah satunya yaitu ya siswa tidak aktif dalam kegiatan tersebut. Mungkin itu ya yang kendala yang terbesar. Baik, berarti pada proses pembelajaran di observasi kemarin Ibu merasakan bahwa masih ada siswa yang tidak aktif. Ya. Gitu. Artinya siswa tidak termotivasi ya, motivasinya rendah lah ya, begitu ya. Tidak mau terlibat dalam proses pembelajaran, malah terkadang terlihat
mengandalkan temannya begitu ya Bu ya? Iya. Nah, seperti itu. Dan hal tersebut Ibu rasakan kemarin pada saat observasi. Nah, kira-kira nih menurut Ibu, mengapa sih hal tersebut bisa terjadi begitu? Nah, ini jika saya lihat nih ya dari kegiatan kemarin gitu ya, karena kelompok yang saya buat itu memang terlalu besar gitu ya. Jadi tadi siswa itu akhirnya mengandalkan temannya. Iya. Ya, selain itu juga ini dari jam mungkin ya Bu ya, dari jam pelajaran yang terakhir gitu. Jadi siswa akhirnya tidak terlalu fokus. Jadi itu ya, jadi lihat dari pertama kelompok yang terlalu besar dan waktu pelajaran yang